Sebab itu tiap-tiap orang sudah Allah ciptakan dengan keunikan dan kemampuan masing-masing. Selamat pagi Jemaat Batu Zaman, juga saudara-saudara seiman. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Pagi ini kita akan mengingat kembali tujuan Allah menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Renungan ini diambil dari Yesaya 43 ayat 21 dengan judul Tidak Percuma Diciptakan. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara, kita pasti ingat nama Apolos, seorang Yahudi Alexandria, hebat dalam soal kitab suci, penganut baptisan Yohanes, dan beberapa jemaat Korintus bahkan memujanya melebihi Paulus. Paulus pasti lebih ingat lagi, seorang Yahudi bermazhab Farisi, menganggap diri sebagai rasul terakhir, menulis 13 dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Mereka berdua, Apolos dan Paulus, bisa disebut orang-orang ternama dalam Perjanjian Baru. Tapi isi Perjanjian Baru bukan hanya tentang mereka berdua. Ada Zakheus yang dikisahkan sebentar saja, seperti juga Bartimeus yang dikisahkan tak kalah singkat. Nah, kalau meloncat ke Perjanjian Lama, penulis nas hari ini, Nabi Yesaya, tidak kalah terkenalnya dibanding dua orang tadi. Seorang bangsawan, dua anaknya dinamai berdasarkan nubuat Allah untuk bangsa Israel. Tapi kita ingat juga ada Nabi Amos yang hanya dikenal sebagai peternak dan pemungut buah arah hutan, atau Nabi Obadya yang tidak diketahui latar belakangnya dan menulis kitab paling pendek dalam Perjanjian Lama. Saudara, semua orang yang tadi disebutkan dan jauh lebih banyak yang tidak disebutkan adalah orang-orang yang masuk dalam rencana kerja Allah. Seberapa kecil pun peran seseorang di mata orang lain, Allah memandang peran orang itu besar. Yang penting orang itu mau merespon panggilan Allah bagi rencananya. Sebab itu tiap-tiap orang sudah Allah ciptakan dengan keunikan dan kemampuan masing-masing. Ada talenta dan kerinduan pelayanan yang Allah tanamkan pada masing-masing orang. Allah tidak menciptakan kita dengan percuma. Kita ini bukan produk asal jadi yang kegunaannya akan diuji pasar, lalu tidak diproduksi lagi kalau dianggap gagal. Kemampuan, minat, talenta, karunia, kepribadian, dan pengalaman hidup kita diperkenan Allah dengan tujuan memberitakan kemasyuran nama Allah. Jadi mari kita tidak kecil hati dengan peran kita masing-masing. Mari terus ingat, seberapa kecil saya di mata orang lain, di mata Pencipta saya tetap berperan besar demi mengumandangkan kebesaran Allah Bapa. Selamat menjalani hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.